membuat majalah, kita belajar untuk membuat berita, kita belajar membuat puisi, kita banyak belajar tentang jurnalistik di Kolombia ini. Jadi jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bitalk semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana nih kabarnya? Lagi-lagi kembali lagi di another videonya Bitalk nih. Bersama aku, Safira Ananta, akan menemani kalian berbincang-bincang terkait topik masih nih KSKM. Dan kali ini aku kehadiran KM Kolombia, ada mbak-mbak cantik nih di sebelah aku nih. Oke mbak-mbak yang berbahagia nih, bisa dikenalin dulu nih namanya dan juga jabatannya. Oke, nama aku Mirna Rafika Dewi, menjabat sebagai Wakil Ketua dan Divisi Fotografer. Perkenalkan, aku Nahdifa Kamaruk Mindrasari. Saya menjabat sebagai Sekretaris 1 dan Divisi Humas. Oke, ada Mbak Nadifa sama Mbak Mirna nih. Oke, mungkin bisa dijelasin dulu nih Kolombia ini KM tentang apa ya? Karena namanya ini agak lain nih. Oke, silakan. Baik, Kolombia itu tempat atau wadah untuk mahasiswa biologi di bidang jurnalistik. Nah, kenapa namanya Kolombia? Nah, itu kenapa ya Kolombia nih? Kenapa nih Kak? Gini, jadi kan sebagai mahasiswa biologi, Oke, mahasiswa biologi, baik. seperti yang kita ketahui, nama Latin dari burung merpati itu Columba livia. Oke, Columba livia. Jadi kita itu pengen apa ya, yang bio banget gitu. Oke, bio jangan hilang bionya gitu. Oke. Jadi kita logonya burung merpati dan nama kita Kolombia, dan background logo itu hijau karena kita biologi hijau. Oke, jadi masuk. Kolombia ini sebagai apa ya, pengantar pesan antar mahasiswa jurusan biologi atau selingkup FMIPA gitu. Jadi kita mewadahi mahasiswa biologi itu dalam bidang jurnalistik seperti itu. Oke, jadi di logonya itu ada burung merpatinya kan Pak? Iya, jadi logonya itu kita pakai burung merpati. Oke, para editor nih bisa ditambahin logonya nih biar sobatnya nggak ini apa bingung. Oke, jurnalistik ya Kak. Mungkin ada proja-projanya nih bisa disebutin. Oke, kita ini di Kolombia ada beberapa proja. Yang pertama itu kita pasti setiap akhir bulan kita itu mengadakan rapat rutin, yang mana itu kita membahas tentang agenda proja apa sih yang akan kita laksanakan, sebagai sharing-sharing juga sama antara pengurus Kolombia. Lalu ada upgrading kepengurusan, itu kita sharing-sharing juga, tapi kita nggak hanya sama kakak-kakak pengurus Kolombia yang sekarang, tapi kita juga mengundang kakak alumni Kolombia. Jadi kita di sana itu lebih intens aja gitu. Jadi kita berinteraksi sama alumni dan kakak-kakak Kolombia semuanya untuk sharing-sharing tentang bagaimana sih kita biar bisa mendevelop Kolombia ini ke depannya biar lebih apa ya, maksimal gitu. Lalu selanjutnya ada antologi puisi. Antologi puisi ini kita merupakan lomba tentang cipta puisi. Kebetulan kita tahun ini temanya itu makna kemerdekaan era kini. Lalu ini untuk umum gitu Kak. Jadi antologi puisi ini umum. Selanjutnya kita ada pelatihan KDMI. Jadi pelatihan KDMI ini merupakan pelatihan untuk kita menyiapkan delegasi debat. Jadi kita ini menyiapkan delegasi untuk debat. Jadi mahasiswa ini kita apa ya, training gitu. Jadi istilahnya kita melakukan pelatihan untuk menyiapkan delegasi mahasiswa itu. Lalu selanjutnya outputnya itu juga ada biologi medicine atau bioma. Jadi bioma ini seputar majalah. Majalahnya ini tentang apa aja sih kegiatan jurusan biologi ini setahun kebelakangan. Jadi kita menampilkan apa ya, event-event mahasiswa jurusan biologi itu apa aja kita tuangkan dalam bioma. Lalu ada yang terakhir ada HUT Kolombia nih. Jadi HUT Kolombia ini pada tanggal 15 Maret
yang mana kita itu biasanya waktu itu kita buat video ucapan untuk memperingati HUT Columbia ini, dan juga sebagai sarana untuk mengenang hari lahirnya Columbia gitu. Jadi anniversary gitu ya. Iya. Oke, videonya itu dari anggotanya sendiri begitu Kak? Iya, jadi kita semacam membuat video yang di kolase gitu. Jadi wah, iya. Seru banget nih kelihatannya. Terus tadi sempat Bio Magazine, majalah ya. Nah, itu apakah diterbitin setiap tahun atau bagaimana nih Kak? Mungkin bisa dijelasin. Baik, untuk Bioma itu diterbitin setiap tahun. Nanti ada buku cetaknya, ada e-booknya juga. Jadi bisa diakses mudah gitu aksesnya. Oke. Sekarang juga eranya digitalisasi ya Kak ya. Udah e-book gitu kan ya Kak ya. Oke. Ini juga kita dapat beberapa pertanyaan nih Kak dari sobat-sobat Beatles. Oke, langsung aja. Pertama nih, ini kan tentang jurnalistik, pasti nggak asing dong dengan menulis gitu kan ya, menulis entah itu puisi, berita gitu kan ya. Nah, ada nggak nih Kak dari kakak-kakaknya nih tips dan trik cara menulis yang baik? Nah, mungkin bisa nih sharing. Nah, yang jelas untuk menghasilkan suatu karya itu harus dibarengi dengan niat yang kuat dulu. Kalau nggak ada niat yang kuat itu, kita nggak ada keinginan, malas gitu untuk menulis atau membuat sebuah karya. Dan juga kita harus pede sama karya yang kita buat gitu. Jangan langsung menilai kayak orang lain bakal suka nggak ya, terus karya kita jelek nggak ya. Itu malah mendistract kita buat membuat karya yang lebih baik, tapi keluar dari karakter diri kita gitu, keluar dari karakter penulis. Nah, hal itu baik, tapi keluar dari diri kita sehingga ya nggak sesuai gitu dengan kita. Nah, untuk gampangannya kalian nulis tapi nggak sesuai dengan keinginan yang kalian tulis. Nah, kemudian karya yang baik itu sebenarnya nggak langsung baik ya. Kalau untuk buat ada karya, prosesnya ada pasti proses, ya, semua Kak. itu pasti ada proses. Jadi kayak terus belajar bikin itu pasti akan menghasilkan karya yang indah dan seperti yang diinginkan gitu ya Kak ya. karena karya yang baik tuh karya yang selesai ya Kak ya. Oke, yang penting selesai dulu, yakin dulu, habis itu mulai terus selesai gitu kan ya Kak. Oke, kan pastinya di jurnalistik ini, maksudnya di KM ini itu nggak menuntut harus bisa menulis kan ya Kak. Bagi yang minat di jurusan, maksud saya di bidang jurnalistik, itu bisa banget buat join nggak sih Kak? Nanti pastinya kan diajarin juga cara menulis yang baik ya kan ya Kak. Bisa juga sharing gitu kan dengan sesama anggota. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, semester berapa aja nih kita bisa join dan juga opreknya nih buka kapan nih? Untuk kita bisa join di KM Columbia ini dari semester 1 sampai semester 5 ini terbuka banget, apalagi buat adik-adik mahasiswa baru nih Kak. Jadi kita feel free to join aja gitu. Jadi buat adik-adik atau mahasiswa biologi yang mau join di KM Columbia, kalian bisa kepoin aja nih ke Instagramnya @km_Columbia. Oke, tuh bisa tuh dilihat informasi-informasi terkini dan juga ada beberapa lombanya tadi yang mungkin soon bakalan ada lagi ya, antologi puisi ya Pak. Oke, itu mungkin bisa join dulu tuh. Oke, yang terakhir nih Kak, keuntungan apa sih yang bisa didapetin kalau kita join KM ini? keuntungan yang bisa didapetin terutama relasi ya, karena kita kan berorganisasi, jadi ketemu sama teman-teman, ketemu sama kating-kating, alumni, jadi relasinya itu banyak. Kemudian kita bisa belajar untuk membuat majalah, kita belajar untuk membuat berita, kita belajar membuat puisi, kita banyak belajar tentang jurnalistik di Columbia ini. Jadi jangan ragu buat daftar Columbia. Kita belajar bareng. Oke, jadi tuh teman-teman, di sini kita belajar bareng ya, nggak menuntut harus udah bisa jurnalistik kan ya Kak ya. Oke, jadi jangan lupa buat pantengin terus Instagramnya KM_Columbia dan juga
Hima Biologi Nanas Merah pastinya. Oke, terima kasih nih Kak udah menyempatkan waktunya. Mungkin ada pesan terakhir nih buat Sobat Bitalk, pesan aja nih dikit gitu. Jadi jangan takut untuk berkarya, karena karya yang baik adalah karya yang selesai. Oke, bagus banget. Boleh kita tepuk tangan dulu nih Kak. Oke, terima kasih ya Kak udah datang. Terima kasih juga buat Sobat Bitalk semuanya yang udah menyaksikan video ini hingga akhir. Pastinya lagi-lagi jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen. Dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol apapun yang ada di pikiran kita dan apa yang mau kita sampaikan itu kita coba latihan, bisa setiap hari atau berapa kali seminggu agar public speaking kita